Tabea Subajo. Salam baku apa lagi dengan kami RRI Ternate. Dan untuk saat ini kami berkolaborasi bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara. Saya Desi Haryanti Ismail, saat ini berada di lokasi tempat kita untuk belajar lagi tentang sejarah. Dan ini adalah tempat yang luar biasa karena benteng pertama di Nusantara. Dan tentunya untuk membahas tentang ini, saya akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Dan beliau adalah arkeolog serta tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara. Langsung saja saya perkenalkan untuk pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel @official RRI Ternate. Langsung saja saya sapa, ada Bapak Dr. Nur Rahman Irianto SSMA. Assalamualaikum Pak Nur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah berkali-kali berjumpa, berdialog juga ya. Tapi kalau untuk yang enaknya manggilnya apa nih ya Pak Dokter? Maman, begitu saja lebih Oh cepat. iya, Pak Maman ya, Ya, boleh ya. boleh, silakan. Oke, baik Pak Maman. Jadi ini sudah berapa kali ya kita ketemu untuk berbincang. Tapi untuk Benteng Kastela ini adalah yang pertama kali. Karena memang banyak masyarakat yang penasaran juga begitu ya dengan Benteng Kastela ini. Apalagi seperti yang sejarah sudah sampaikan bahwa Benteng Kastela adalah benteng pertama di Nusantara. Bukan hanya di Maluku Utara pemirsa, tetapi juga ini di Nusantara. Pertama benteng Portugis ya. Baik, langsung saja kita akan berbincang dan juga sama-sama kita belajar lagi nih sejarah ya. Dan narasumber kita sangat berkompeten dengan tema menguak kembali sejarah Benteng Kastela di Kota Rempah. Ya, Pak Maman, ini lokasinya saya tadi sempat bingung juga ya pas ketika melihat begini. Wah, apakah memang ini sudah begini aslinya atau karena alam jadi berubah atau seperti apa di awal ini, mungkin bisa sampaikan ke masyarakat kita. Terima kasih. Kita berada di sekitar bangunan menara yang dalam istilah arsitektur namanya adalah donjon. Donjon ini pernah dibangun oleh Portugis dan pernah dimanfaatkan di dalamnya sebagai kapel. Gereja kecil dari Ordo Jesuit dengan nama Gereja Our Lady, dan itu mengindikasikan kepada pemujaan terhadap Bunda Maria. Kalau kita melihat kondisi saat ini, ada dua penyebab kondisi yang terjadi, yakni karena kondisi alam, terutama karena gempa bumi yang pernah melanda Ternate berkali-kali, bahkan di masa itu pernah terjadi kehancuran total terhadap kota Ternate, ya Ciudad del Rosario ini. Lalu kemudian tindakan sengaja oleh Spanyol, bangsa Spanyol merusak bentengnya setelah merebut dari Ternate. Benteng ini dirusak oleh Spanyol dan kemudian meninggalkan Maluku Utara menuju Siau untuk kemudian menetap selanjutnya di Filipina. Oke, baik, itu lokasi tempat kita saat ini berbincang ya untuk pemirsa RRI Net dan juga YouTube channelnya @official RRI Ternate. Nah, tadi pas kita masuk langsung ya terpampang jelas begitu ya tahun dari Kastela ini awal dibangun. Sebenarnya Pak Maman, kapan sih Benteng Kastela ini sendiri awalnya dibangun? Benteng ini dibangun di tahun 1522, 10 tahun setelah Portugis tiba di Ternate. Dibangun oleh Antonio de Brito yang saat itu tentu melihat potensi konflik dengan Spanyol, karena saat itu terjadi rivalitas antara Portugis dan Spanyol di Eropa sana, hingga akhirnya ketika Portugis tiba terlebih dahulu di 1512 di Ternate ini, kemudian 9 tahun setelahnya Spanyol tiba di Tidore di 1521. Nah, mengingat kehadiran Spanyol sebagai rival sejati saat itu di Eropa sana, maka Portugis meminta kepada Sultan saat itu, ya Sultan Abu Lais, untuk membangun benteng di sini. Maka benteng ini dibangun berada pada lokasi di timur dari kota Ternate Lama, yaitu kota Sampalo itu, dan dia berada di antara Kastela saat ini, Kelurahan Kastela saat ini dengan Akirica di sebelah sana. Nah, benteng ini ketika pertama dibangun oleh Antonio de Brito, lalu kemudian berkali-kali kemudian dilakukan renovasi,
mengalami satu titik puncak keemasannya ketika di masa Antonio Galvao. Banyak sekali nama Antonio di sini kan. Betul. Nah, dengan demikian ketika Antonio Galvao membangun benteng ini melengkapi fasilitas-fasilitasnya baik dengan rumah sakit pertama di Nusantara, lalu kemudian biara pertama di Nusantara, gereja pertama di Nusantara, dan seminari sekolah tinggi Katolik pertama di Asia Tenggara bahkan. Itu dibuktikan dengan kehadiran dari benteng Castella ini. Sekarang namanya Castella, tapi dahulunya dengan Dulu banyak namanya nama. apa? Kita kan taunya Castella gitu ya Castella, sekarang. ya karena terletak di Kelurahan Castella. Awal dibangun di 1522, tepatnya di tanggal 24 Juni 1522, bertepatan dengan hari pembaptisan Yohanes Sang Pembaptis. Itu namanya masih tetap dengan São João de Baptista. Tapi kemudian ada penulisan yang lain menjadi San Juan de Bautista. Berubah kembali menjadi Nostra Senhora del Rosario ketika dikuasai oleh Ternate menjadi benteng Gamalama, dan saat ini setelah kemerdekaan seperti itu menjadi benteng Castella sesuai dengan nama kelurahan yang ada di sini. Banyak sekali nama yang berubah dilekatkan pada benteng ini. Termasuk di dalamnya adalah penulisan yang berbeda, mulai dari Gamalama, Gamelame, Gamolamo, Nostra Senhora, bahkan jika dilihat dari papan nama yang ada di depan sana akan didapat dua nama yang berbeda. Satu Nostra Senhora del Rosario, satu Santo Paulo del Rosario. Betul. Satu situs dengan banyak nama. Luar biasa ya. Dan memang itu menjadi yang membedakan begitu ya dari benteng-benteng lainnya di Indonesia. Baik. Nah, sebenarnya ketika kita melihat dari sejarahnya, apa sebenarnya alasan dari pendiri benteng Castella ini memilih lokasi di kawasan ini? Terima kasih. Ada setidaknya minimal ada dua alasan kenapa benteng Castella itu diletakkan di sini. Yang pertama adalah alasan secara alami. Mungkin kita akan pernah mengingat fenomena di beberapa tahun lalu ketika banyak karang yang muncul di sebelah laut sana. Betul. Dan akhirnya banyak masyarakat kita datang melihat kemunculan karang itu. Padahal karang itu sejak dulu sudah pernah ada. Maka benteng ini dibangun di dalam batuan karang ini karena terlindungi oleh ombak. Itu pertama, dari segi keamanan laut. Lalu benteng ini juga dibangun untuk menghadang, tanda kutip, untuk menghadapi gerakan-gerakan dari masyarakat Ternate aslinya yang berada di sebelah sisi barat dari benteng ini. Artinya bahwa pemilihan benteng ini adalah pemilihan berdasar pada alasan karena alam tadi dan alasan secara politis untuk pertahanan mereka terhadap serbuan dari masyarakat asli Ternate. Maka saat itu pemilihan alam ini menjadikan benteng ini sulit untuk dimasuki oleh kapal-kapal besar dari laut sana. Tapi di masa Antonio Galvao akhirnya dibuka karang-karang itu sebagian dibuka dan beberapa kapal besar akhirnya bisa memasuki tepat di pinggir benteng sini. Wah, betul. Jadi saya sudah kebayang begitu ya saat itu gimana ada kapal di samping sana. Ada kapal di samping sana nih, sahabat pemirsa RRI dan juga pemirsa YouTube channelnya @official Ternate. Nah, untuk luasan sendiri dilihat dari sejarahnya kan begitu banyak ya peristiwa-peristiwa bersejarah. Apakah luasannya hanya ini saja atau seperti apa luasan dari benteng Castella ini sendiri? Terima kasih. Sebagian besar masyarakat kita termasuk kami di awal-awal itu mengetahui bahwa benteng Castella ya hanya sekitar kurang lebih 2000 meter persegi ini saja. Namun ternyata setelah dilakukan penelusuran, benteng Castella itu jauh terletak di belakang sana. Itu ujung namanya Bastion San Juan di ujung sana dan berhimpitan dengan lapas wanita saat ini. Lalu kemudian di tengahnya sana ada Bastion Santiago di sebelah sekarang saat ini berada di depan SMK. Itu nama bentengnya, nama bastionnya adalah San Cristobal. Secara keseluruhan di beberapa sudut itu yang bernama-nama tadi, total keseluruhan kurang lebih dari 12 hektar. 12 hektar ya. Baik, jadi luasannya 12 hektar dan tadi disampaikan juga ini ternyata meliputi masuk ke wilayah kelurahan lainnya juga selain Kelurahan Castella ya. Semua Pak, di Castella. Semua di Castella. Semua di Castella. Hanya saja kalau dilihat dari sisa-sisa yang ada, jika masih kita bisa dapatkan, akan masuk di Kelurahan Jambula. Karena di ujung sana, terutama di bastion atau sudut San Sebastian itu sekarang terletak di
Pertamina Jambula. Jambula, hampir masuk ke wilayah Kelurahan Jambula, Jambula. ya. Baik. Nah, Pak Maman, Ya. seperti yang tadi disampaikan bahwa luasnya 12 hektar. Yang sekarang terlihat itu adalah banyak bangunan-bangunan rumah, Ya. begitu ya, warga masyarakat Kota Ternate, Ya. begitu. Nah, yang sekarang yang tersisa dari bangunan Benteng Kastela ini sendiri apa saja itu? Jika kita lihat secara kasat mata, bangunan-bangunan yang masih bisa kita saksikan, salah satunya ini ada Don John Our Lady ini, sebagai kapel dulunya. Gereja kecil Our Lady Gereja. Santa Maria ini, peninggalan dari Ordo Jesuit, masih bisa kita saksikan. Hanya saja dengan kondisi yang seperti ini. Lalu di beberapa bastion-bastion lainnya di belakang ini, Ya. ada Bastion San Lorenzo yang di sini, kemudian di belakang sana San Juan, ada Bastion Santiago, San Cristobal, dan tinggal itu yang masih bisa kita saksikan. Ya. Bastion San Felipe, kemudian San Antonio, serta ada satu bastion yang bernama lokal kita, Kecil Tulo, sudah tidak bisa kita saksikan. Kecil Tulo itu sekitar keberadaannya tepat berada di halaman SMK, Oke. Sekolah Menengah Kejuruan sana itu. Itu sudah tidak bisa kita saksikan. Lalu di ujung sini ada San Felipe, terus kemudian Nuestra Señora tidak bisa kita saksikan lagi. Namun dari keseluruhan ini sebenarnya Ciudad del Rosario pada masa Spanyol itu merupakan satu kawasan selain hanya Benteng Kastela, juga di sebelah bahasa Ternate sebelah darat berarti. Sebelah darat. Sebelah atasnya sana setelah Darat. dari lapas wanita itu Ya. ada Benteng Versa Nova yang dalam peta lama Spanyol itu mereka merupakan satu kawasan. Jadi dua benteng yang dibangun pertama oleh Portugis serta Benteng Versa Nova yang dibangun oleh Spanyol itu merupakan satu kawasan Ciudad del Rosario, kota besar Spanyol Maluku. Ada di sini. Di sini. Waduh, ini yang sangat saat itu ya membuat bangsa-bangsa lain tertarik begitu ke Ternate ya. Baiklah. Nah, di wilayah Kota Ternate sendiri ini kan masih banyak ya benteng-benteng lainnya. Sebenarnya untuk Benteng Kastela ini apakah ada hubungan dengan benteng-benteng lain tersebut di Ternate? Benar. Dengan kurang lebih total ada 12 benteng jika semuanya masih ada dengan berbagai macam kategorinya. Ya. Benteng Kastela ini terutama sangat berhubungan dengan benteng yang ada di Kelurahan Ngade sana. Benteng Kota Janji. Kalau Janji. sekarang namanya San Pedro e San Paulo. Ya. Tapi nanti suatu saat kita akan melakukan penelitian ulang bahwa San Pedro ternyata adalah di Versa Nova. Maka siapakah nama Kota Janji itu? Oh, iya. Lalu kemudian dengan benteng yang ada di dekat Kalamata. Selain dengan benteng Kalamata juga. Jadi ada Benteng Kastela, ada Benteng Kota Janji, Kota Janji. benteng di situ kalau sekarang menjadi Polsek Ternate Selatan. Ternate Dulunya Selatan. ada sisa struktur dan itu dicurigai sebagai Benteng Santa Lucia serta Benteng Kalamata sendiri. Keempat benteng ini. Sedangkan dengan benteng-benteng lain kenapa tidak bisa dikatakan ini ada hubungannya, karena benteng-benteng lain itu akhirnya kemudian dia dilanjutkan juga oleh Belanda. Sehingga benteng-benteng tersebut belum memiliki hubungan langsung dengan Kastela, karena setelah Portugis meninggalkan Ternate menuju Tidore dan akhirnya menuju Nusa Tenggara Timur, serta Spanyol yang meninggalkan Ternate di 1663, kemudian gantian Belanda membangun benteng-bentengnya dan tidak ada hubungannya dengan Kastela, karena Kastela akhirnya ditinggalkan oleh Ternate dan memilih untuk pindah di wilayah timur sana. Wilayah timur. Baik, sebagai tempat yang bersejarah, sebagai benteng pertama di Nusantara. Nah, saat itu sendiri nih, Pak Maman, kondisi lalu lintas untuk perdagangan komoditas sendiri seperti apa kalau dilihat dari sejarahnya? Sangat ramai, terutama ketika lalu lintas itu mulai dari kota besar Ternate di Talangame. Talangame sebagai kota besar serta pelabuhan besar Ternate saat itu merupakan wilayah yang ramai dalam konteks lalu lintas, karena di wilayah Ternate lamanya, permukiman lamanya yang ada di dekat Foramadia di sana merupakan satu lintasan bagi produk-produk komoditi perdagangan saat itu yang sangat ramai, sehingga benteng ini sekaligus juga melindungi atau mengawasi dari arus perdagangan itu, terutama kalau dilihat dari sketsa lamanya itu, mengawasi untuk lalu lintas perdagangan terutama yang melalui salah satu sungai besar yang kita katakan sebagai Barangka Kastela. Barangka Kastela tadi. Oke, baik, sahabat
dan juga pemirsa RRI.net at Official RRI Ternate. Kita masih akan lanjut berbincang dengan narasumber kita di acara obrolan budaya kita atau siaran luar studio kita ya, Pak Maman. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa penting juga kita belum tahu nih, sampai kenapa kok jadi begitu sangat dikenal oleh masyarakat tentang Benteng Kastela ini sendiri. Lalu juga kedepannya akan seperti apa ya? Nanti kita akan berbincang lagi. Masih dalam topik kita, menguak kembali sejarah Benteng Kastela di Kota Rempah. Dan ini kolaborasi kami RRI Ternate dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara. Tetap bersama kami di RRI.net. Hai, apakah kamu tahu apa itu cagar budaya? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Terdiri dari apa sajakah cagar budaya itu? Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya terbuat dari benda alam atau buatan manusia yang memiliki ruang, berdinding ataupun tak berdinding, dan juga memiliki atap. Struktur cagar budaya adalah sebagai berikut. Susunan binaan terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia, memenuhi kebutuhan ruang kegiatan, menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kegiatan manusia. Situs cagar budaya, lokasi dapat berupa di darat atau air. Mengandung benda, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan menyimpan informasi manusia pada masa lalu. Kawasan cagar budaya memiliki 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan. Juga memperlihatkan ciri tata ruang yang khas atau landscape budaya. Tidak semua benda lama atau kuno disebut cagar budaya loh. Menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 5, ada beberapa persyaratan yang dapat disebut sebagai cagar budaya melalui proses penetapan, yaitu berusia 50 tahun atau mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya untuk penguatan kepribadian bangsa. Namun, jika atas dasar penelitian terbukti memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, walaupun tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, maka tetap dapat diusulkan sebagai cagar budaya. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan bangsa manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelestarian cagar budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dinamis untuk melestarikan cagar budaya. BPCB Maluku Utara sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.
Salah satu tugas fungsi dapat diwujudkan dengan mengadakan publikasi dalam bentuk pemutaran film, lokakarya dialog interaktif, pameran cagar budaya, lomba foto, lomba bercerita, lomba melukis dan mewarnai, serta satu hal yang tidak kalah penting, yaitu mengajak masyarakat untuk aktif dalam publikasi cagar budaya di akun media sosial masing-masing. Nah, siapa saja yang dapat memiliki dan menguasai cagar budaya? Setiap orang dapat memiliki dan atau menguasai benda, bangunan, struktur, dan atau situs cagar budaya, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Beragam jenis kepemilikan dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan atau putusan atau penetapan pengadilan. Jika pemilik setelah meninggal tidak menyerahkan ke ahli waris atau kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah, maka kepemilikannya diambil alih oleh negara. Khusus untuk kawasan cagar budaya, hanya dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-menurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Selain itu, tidak hanya untuk pemilik dan penguasa, tetapi siapapun dilarang keras melakukan pengerusakan cagar budaya apapun bentuknya. Mencoret-coret, mengotori, sampai memindahkan cagar budaya dapat menghilangkan nilai keaslian dari suatu cagar budaya. Cagar budaya akan lestari jika semua lapisan masyarakat ikut serta aktif dalam berbagai prosesnya. Cagar budaya merupakan milik bersama dan merupakan identitas kita semua. Selanjutnya, BPCB Maluku Utara juga sedang bergiat untuk menjalin kerjasama dengan komunitas dalam mempublikasikan cagar budaya. Komunitas sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu memberi pengaruh dan bisa mengajak masyarakat lainnya untuk juga aktif mengambil bagian dalam pelestarian cagar budaya. Salah satu cara untuk terlibat dalam proses pelestarian cagar budaya adalah dengan aktif mempublikasikan cagar budaya melalui akun media sosial. Siapa sih yang tidak mempunyai akun media sosial di era digital saat ini? Jangan lupa sertakan tagar Sahati Cagar Budaya yang merupakan singkatan dari Sahabat Publikasi Cagar Budaya. Tagar ini merupakan tagar publikasi BPCB Maluku Utara yang dapat digunakan oleh pengguna media sosial terkait cagar budaya yang diunggah. Melalui tagar Sahati Cagar Budaya ini, nantinya dapat dilihat bagaimana keaktifan masyarakat untuk mempublikasikan cagar budaya melalui media sosial. Baik, kembali bersama dengan saya Sisi dalam acara Obrolan Budaya dan juga siaran luar studio kami RRI Ternate yang berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara. Dan saya juga masih berada di lokasi tempat kita berbincang dengan narasumber kita, seorang arkeolog dan juga tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara. Ada Bapak Dr. Nur Rahman Irianto SSMA atau Pak Maman ya. Dan kita masih mengangkat tema menguak kembali sejarah Benteng Kastela di Kota Rempah ya. Tadi di awal kita sudah mengetahui bagaimana sih sampai kenapa namanya Benteng Kastela, lalu juga lokasinya seluas 12 hektar tadi ya, luas sekali ya. Nah, di pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Maman, kita lihat lokasi ini tadi kan disampaikan bahwa ini pas ketika peristiwa sejarah itu juga pernah dijadikan sebagai gereja. Begitu ya. Nah, sebenarnya peristiwa bersejarah atau peristiwa penting apa sih yang terjadi di Benteng Kastela ini, Pak Maman? Terima kasih. Jika kita melihat runutan sejarah yang pernah terjadi di Benteng Kastela ini, terutama pertama bagaimana orang-orang di Nusantara mengonversi kepercayaannya menjadi Katolik. Itu yang pertama. Yakni terutama adalah Kolano Mamuya, Sangaji Tolo dan Sangaji Pune kalau tidak salah, itu adalah pihak-pihak yang pertama mengonversi
kepercayaannya menjadi Katolik. Itu pertama. Dikenalnya Katolik pertama di Nusantara ya dari sini, karena mereka dibaptis di dalam benteng ini dan kemudian kembali ke wilayah Mamuya di Halmahera Utara sana untuk kemudian membawa masyarakatnya menjadi Katolik, dan semua berawal dari benteng ini. Itu yang pertama. Peristiwa-peristiwa lainnya terutama adalah bagaimana terjadinya pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh kolonial Eropa, terutama Portugis kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya. Mulai dari pelecehan yang sifatnya fisik belaka, ya. Terus kemudian yang pelecehan non fisik seperti itu, hingga pada puncaknya terjadilah pembunuhan terhadap Sultan Khairun oleh ya. Antonio Pimentel di 1570. Nah, pembunuhan ini akhirnya menyulut kemarahan berbagai kalangan rakyat di Maluku Utara, sehingga dengan demikian putra dari Sultan Khairun, yakni Sultan Babulah, mencoba mengkoordinir berbagai bangsa yang pernah ada di Ternate sini untuk mengepung benteng ini. Setelah dikepung 5 tahun, benteng ini akhirnya direbut oleh Ternate. Benteng ini merupakan simbol dari perjuangan besar Sultan Babulah, seorang putra Nusantara yang akhirnya bisa meredam penjajahan atau penindasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa luar seperti itu, terutama bangsa Portugis. Nah, betapa Sultan Babulah saat itu sangat memahami strategi kapan harus menyerang. Karena saat itu ada upaya dari Portugis mengirimkan 3 kapal bantuan logistik, dan waktu itu masih ada di Pulau Mayau di Batang Dua sana, dan ketahuan bahwa sudah ada 3 kapal yang akan membantu logistik bagi pasukan Portugis yang terkepung selama 5 tahun. Saat itu karena sudah diketahui kapal sudah hampir tiba di Ternate, diserbulah benteng ini oleh Sultan Babulah. Dan akhirnya benteng ini jatuh ke tangan Ternate. Portugis pergi meninggalkan Ternate menuju Tidore. Berarti itu penyebab dari benteng Castella ditinggalkan ya? Oleh Portugis. Oleh Portugis ditinggalkan. Ditinggal oleh Portugis. Baik. Oleh Ternate. Oleh Ternate. Dan ini menjadi tempat yang bersejarah tentunya, dan seperti juga mungkin sahabat budaya dan juga pemirsa RRI tahu bahwa Sultan Babulah juga alhamdulillah ya sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional kita. Nah, baik. Kita lihat lagi lokasinya, dan tentunya sekali lagi kami informasikan bukan hanya di sini, benteng Castella ini luas ya, dan memang banyak sudah ada rumah-rumah masyarakat yang menempati di kawasan dari benteng Castella ini sendiri. Nah, apakah benteng Castella ini sendiri Pak Maman sudah diusulkan ya menjadi cagar budaya? Benteng Castella ini seingat kami di tahun 2002 pada saat pejabat sementara PJS Gubernur Maluku Utara saat itu adalah Pak Sarundayang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Lalu kemudian diulangi lagi oleh Menteri Jero Wacik saat itu kalau tidak keliru Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2007, benteng ini juga ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, kemarin benteng ini sempat juga diusulkan tapi belum sampai kepada tingkat pengusulan sebagai cagar budaya peringkat nasional seperti itu. Tapi sampai saat ini benteng Castella sudah mendapatkan status legal formal tentang cagar budaya, terutama di terakhir kali di tahun 2007 itu dengan surat keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Terima kasih. Baik, nah untuk menjadikan satu tempat ya seperti di Benteng Castella sendiri jadi cagar budaya, memang prosedurnya itu seperti apa Pak untuk pengusulan Benteng Castella ini sendiri? Kalau yang terbaru, prosedur pengusulan Benteng Castella untuk menjadi cagar budaya tentu pertamanya adalah adanya pendaftaran dari tim di tingkat kota seperti itu, tim pendaftaran di tingkat kota untuk kemudian mengajukan kepada tim ahli cagar budaya Kota Ternate tingkat kota. Lalu kemudian dari tim ahli cagar budaya itu diverifikasi, dikaji hasil-hasil pendaftaran yang dilakukan oleh tim pendaftaran tadi untuk kemudian diusulkan, direkomendasikan kepada wali kota menjadi cagar budaya tingkat kota pertama. Karena pengusulan cagar budaya ini adalah berjenjang. Nah, kalau akhirnya diusulkan oleh wali kota, diusulkan oleh wali kota menjadi cagar budaya peringkat provinsi, maka dikaji kembali oleh tim ahli cagar budaya provinsi untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur menjadi cagar budaya provinsi.
Lalu setelah ditetapkan oleh gubernur menjadi cagar budaya provinsi dan kemudian ada rencana untuk diusulkan menjadi cagar budaya nasional, maka berdasar pada rekomendasi tim ahli cagar budaya provinsi tadi, maka gubernur mengusulkan kepada tim ahli cagar budaya nasional untuk kemudian ditetapkan, direkomendasikan kembali kepada menteri untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Peringkat nasional. Waduh. Panjang ya Panjang prosesnya untuk cagar budaya ini. Betul. Tetapi pantas kan ya untuk Benteng Kastela yang menjadi tempat benteng sekelas Nusantara begitu ya. Itu untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sebenarnya apa? Jika dilihat dari kondisi fisiknya, tentu Benteng Kastela ini masih memiliki kekurangan. Perlu beberapa tindakan-tindakan terutama kepada penataan struktur serta penguatan-penguatan serta pembersihan tentunya. Karena banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak kontekstual terutama serta pembersihan-pembersihan itu apa vandalisme yang dilakukan oleh sebagian dari anak-anak kita mungkin. Ya. Nah, tapi kalau dari sisi sejarahnya, nilai sejarah tertinggi justru ada di Benteng Kastela ini. Dari berbagai benteng yang ada di Nusantara. Seingat saya seperti itu. Oke, baik. Dan sahabat Perampas juga pemirsa RNet ya, seperti yang kita lihat nih lokasinya seperti ini. Tadi saya sempat tanya juga, apakah pohon-pohon ini memang sudah dari dulu atau kapan ya Pak? Saat itu pernah direvitalisasi juga kan ya cagar budaya kita ini? Ya, benteng ini pernah dilakukan revitalisasi terutama oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara saat itu oleh kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Utara di bulan Desember tahun 2004. Nah, saat itu dilakukan revitalisasi berupa penataan-penataan taman terutama seperti itu, tapi sangat jauh dari hakikat revitalisasi bangunan cagar budaya tentunya. Bersama dengan pembangunan tembok sisi luar sana, dinding tembok sisi luar itu yang tidak melalui kajian-kajian secara arkeologis, secara keilmuan lainnya. Karena hingga akhirnya 5 bulan setelah dipugar justru rubuh pertama kali. Dan Mbak Sisi akan melihat kerubuhan-kerubuhan ini adalah rubuhnya tembok benteng yang ketiga kalinya. Tiga kalinya justru Tiga kalinya. Justru setelah tanda kutip direvitalisasi dan dipugar oleh pihak-pihak yang tidak melakukan melalui kajian-kajian gitu ya. yang prosedural seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Maman, manfaat dari ditetapkannya Benteng Kastela menjadi cagar budaya, terus bedanya apa begitu ya ketika ditetapkan dan tidak ditetapkan sebagai cagar budaya? Jika tidak ditetapkan sebagai cagar budaya, tentunya akan menjadi interpretasi atau penafsiran-penafsiran liar bagi siapapun dia untuk menafsirkan tentang nilai penting yang ada di benteng ini. Karena dianggap tidak penting maka tidak ditetapkan, sehingga demikian banyak sekali terjadi perusakan-perusakan yang memang pertama disengaja, yang kedua tidak disengaja karena ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa benteng ini bernilai sejarah tinggi. Maka jika akhirnya benteng ini ditetapkan, sehingga dengan demikian ada landasan hukum tegas untuk melindungi benteng ini. Jadi dalam konteks pelestarian cagar budaya, pelindungan ini yang menjadi aspek pertama setidaknya, sehingga kita dapat melindungi semua benda cagar budaya yang ada di provinsi ini untuk kemudian kita kembangkan serta kita manfaatkan. Kalau tidak ada perlindungan, bagaimana kita akan mengembangkan serta memanfaatkannya sesuai dengan aturan undang-undang. Baik. Dilindungi, harus begitu yang dilakukan untuk Benteng Kastela. Benar. Nah, muncul pertanyaan lagi nih. Ya. Kalau untuk Benteng Kastela ini siapa yang mengelola sebetulnya sekarang ini deh? Saat ini benteng ini dikelola oleh di Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 21 Maluku Utara, karena kantor itulah yang sebagai perpanjangan pusat berwenang dalam konteks pengelolaan benteng-benteng, terutama benteng-benteng yang dalam hal ini adalah tingkat nasional dan memiliki potensi untuk menjadi tingkat nasional, cagar budaya peringkat nasional seperti itu, yang sampai saat ini juga tidak diperhatikan atau belum diperhatikan oleh pemerintah daerah tingkat kota maupun provinsi. Maka kewenangan ada pada kawan-kawan di Balai Pelestarian Kebudayaan. Oke, baik. Seperti itu ya untuk pemirsa RNet tentang Benteng Kastela kita. Saya masih akan lanjutkan di segmen terakhir kita berbincang dengan Bapak Dr. Rahman ya tentunya, Pak Maman. Kita masih akan lanjut lagi. Dan tentunya juga seperti apa tadi sudah disampaikan sejarahnya. Kedepannya mau diapakan benteng kita ini ya. Kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami dalam program Obrolan Budaya dari siaran luar studio RRI Ternate.
Terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan siaran kami obrolan budaya dari RRI Ternate dengan tema menguak kembali sejarah Benteng Kastela di Kota Rempah. Dan masih bersama dengan Sisi, masih juga bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Nur Rahman Irianto SSMA. Beliau adalah arkeolog dan tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara. Baik Pak Maman, tadi kita sudah belajar banyak tentang sejarah yang luar biasa dari Benteng Kastela yang menjadi benteng pertama, benteng Portugis pertama di Nusantara. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin tidak ya Benteng Kastela ini yang sekarang itu direnovasi atau dipugar hingga menjadi Benteng Kastela seperti zaman dahulu? Silakan. Terima kasih. Jika pertanyaannya diawali dengan mungkin, bisa jadi mungkin iya, mungkin tidak. Tapi di antara keduanya lebih tepat jikalau kita berbicara pertama adalah jika mungkin. Apakah mungkin iya maksudnya? Apakah mungkin kita mendapatkan gambar asli sehingga kita akan mengembalikan semuanya itu berdasar sesuatu yang asli? Jika tidak, lebih baik tidak usah daripada kita membuat sesuatu yang baru dan itu tidak sesuai dengan yang masa lalu. Orisinalnya kan tidak orisinal. Orisinalitasnya ya. Kurang. Itu yang pertama. Oke. Dari aspek orisinalitas karena kita sebenarnya tidak bisa merubah bentuk, merubah warna, merubah bahan baku, merubah metode pengerjaannya. Itu aturannya seperti itu. Nah, mungkin tidak. Yang kedua adalah dana sebesar itu untuk merevitalisasi bukankah akan lebih baik jika kita gunakan kepada kebutuhan-kebutuhan bangsa ini yang lebih urgent. Namun, bukan berarti akhirnya benteng ini ditinggalkan begitu saja. Dengan tidak dipugar lagi atau tetap dibiarkan begini saja, ada satu hal yang perlu kita pastikan di situ, yakni kita perlu tetap melestarikan dengan merawat apa yang ada di dalam benteng ini untuk tidak lagi kemudian pertama mengambil bahan batuannya, yang kedua kita menjaga untuk tidak mencoret-coretnya, menjaga kelestariannya, dan tindakan selanjutnya adalah bagaimana kita harus memperkuat struktur-struktur yang sudah hampir rubuh ini. Ini baru satu, di beberapa titik kita akan temukan beberapa struktur, terutama itu di ujung sana, struktur yang sudah hampir rubuh. Nah, perkuatan apa, konsolidasi struktur apa yang perlu kita sampaikan atau lakukan terhadap bangunan-bangunan ini menjadi PR bagi kawan-kawan di Balai Pelestarian Kebudayaan serta kawan-kawan yang berkecimpung di dalam konteks kebudayaan secara umum. Karena mau tidak mau benteng ini perlu dengan kondisi yang sekarang ini perlu kita jaga kelestariannya. Minimal kita rapihkan dia, kita bersihkan dia, kita buang semua sesuatu yang tidak kontekstual, mungkin pohon-pohon ini yang tidak kontekstual, tanaman-tanaman ini yang justru malah akhirnya merusak seperti itu. Nah, hal ini yang perlu kita kedepankan. Dibandingkan kita harus memugar ulang dari yang biayanya tidak mungkin 100-200 ribu ini kan. Maksud saya lebih besar sekali bangunannya. Selain memang aspek orisinalitas yang belum tentu kita bisa dapatkan. Karena di beberapa, yang penting itu yang terpenting. Karena di beberapa gambar-gambar, terutama sketsa-sketsa yang bisa kita dapatkan di media-media sosial, internet dan segalanya itu bentuk-bentuknya berbeda-beda. Kita tidak tahu di 1522 dulu seperti bagaimana bentuknya kan gitu. Karena tidak ada sumber sejarah yang pasti di dalam bentuk bangunannya serta bahan baku maupun warna.
Oke, baik. Seperti yang kita ketahui saat ini Benteng Kastela sudah banyak di samping-sampingnya, bahkan di depan tadi juga ya, Ya. sudah ada rumah warga masyarakat begitu. Nah, dalam hal ini Bapak memandangnya seperti apa? Lalu apa yang bisa kita lakukan ya untuk juga bisa mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya dari Benteng Kastela ini? Dengan keberadaan rumah-rumah masyarakat yang ada saat ini, tidak bisa kita hindari. Mereka sudah ada di dalam Ya. dan ada berada di sekitar sini. Kenapa tidak, biarkan saja. Tapi bagaimana kemudian ke depan penataan tidak lagi ada kebijakan-kebijakan untuk membangun sesuatu di atas benteng, di atas struktur-struktur benteng, atau bahkan mengambil sisa-sisa batuan dari benteng. Ya. Itu kemungkinan kebijakan yang bisa kita ambil untuk ke depan tentang kelestarian ini. Kalau rumah-rumah yang sudah ada ini ya memang biarkan saja. Mau apa lagi? Tidak mungkin kita menggusurnya dan tidak mungkin lagi untuk mengganti lahan-lahan mereka, karena bagaimanapun juga tadi keuangan negara kita lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih urgent. Baik, baik Pak Maman sebagai arkeolog dan juga tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara, apa harapannya terhadap Benteng Kastela ini? Silakan. Tentu sebagai orang yang gemar dengan hal-hal semacam ini, Setiap hari hampir di sini ya? kalau setiap hari tidak, tapi kurang lebih hampir setiap minggu, setiap bulan kami ada di sini. Pasti ke sini. Setidaknya tetap melihat bahwa Benteng Kastela ini pertama lestari, yang kedua menjadi salah satu capaian kunjungan bagi generasi kita saat ini maupun mendatang, karena bagaimanapun juga ini adalah simbol sejarah kita yang luar biasa. Ya. Segala sesuatu yang pertama tadi di Nusantara ada di benteng ini. Ya. Dan ini menjadi catatan besar kita ke depan. Apakah kita terbukti sebagai generasi pelestari atau bukan? Oke. Kita akan terbuktikan melalui benteng ini. Baik, seperti itu closing statementnya ya untuk sahabat dan juga untuk para pemirsa RRI.net yang saat ini menyaksikan siaran kami. Baik, dan tentunya Pak Maman bukan hanya tugas dari Pak Maman sendiri sebagai cagar budaya atau juga sebagai dari Balai Pelestarian Kebudayaan saja ya, tapi kita semua terutama masyarakat di Kota Ternate ya punya kewajiban untuk melestarikan kebudayaan, melestarikan cagar budaya yang kita miliki. Begitu ya. Baik, kita akhiri perbincangan kita. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Pak Maman yang Terima sudah kasih hadir kembali bersama dengan kami, dan Ya. tentunya pasti nanti akan ada perbincangan-perbincangan lainnya terkait Insya dengan Allah, sejarah. Sukses Terima selalu kasih banyak. tentunya untuk Sukses arkeolog juga kita. dan jaga kesehatan selalu Mbak Cici. Baik, terima kasih Pak Terima Maman. kasih kembali. Dan juga terima kasih untuk pemirsa RRI.net dan juga pemirsa official RRI Ternate, channel YouTube-nya kami RRI Ternate. Dan terima kasih juga tentunya untuk yang sudah selalu mensubscribe ya dari YouTube channel official RRI Ternate. Saya akhiri program kita untuk obrolan budaya dan juga siaran luar RRI Ternate bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara. Sisi pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di edisi lainnya. Tabea Subejo, syukur dofu-dofu so bersama dengan Torang. Syukur dofu-dofu.